Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillahilladzi nadzal Qur'an al-huda. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana bil qalam. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah ala rabbis samawati wal ard. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Awalan hayya bina naskuru ilallahi azza wa jalla alladzi qara'ana nikmatan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal majlis insyaallah barak. Saniyan salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa zufrina wa maulana Zainul Anbiya Imamul Anbiya Jaddul Husaini wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minaz zulumati ilan nur wa kadzalika turja syafa'atu fi yaumil qiyamah. Tsalitsan askuru sukron ila raisil jalasah wa ilaikum jami'an annakum qara'ani fursatan ghaliyatan an atakallama amakum jami'an. Teman-teman sekalian, sore hari ini kita akan berdiskusi atau berbincang-bincang santai mengenai ketika Allah mengujimu, berarti Allah menyayangimu. Atau tema yang hampir-hampir mirip seperti Allah menguji seorang hamba tak mungkin di luar daripada batas kemampuannya. Perkataan-perkataan seperti ini atau quotes-quotes seperti ini memang memiliki rujukan atau memiliki pandangan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-286 atau ayat yang terakhir. Namun seiring berjalannya waktu, karena sering kita dengar, sering kita simak perkataan-perkataan atau quotes-quotes seperti ini, membuat kita yakin dan terkadang ragu juga. Karena di beberapa saat atau di beberapa keadaan kita merasa ujian ini di luar kemampuan kita. Ujian ini di luar daripada batas kesanggupan kita. Maka dari itu, sore hari ini insya Allah kita akan membahas secara tuntas biiznillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemantapan hati, kemantapan dalam berakidah, berpikir, karena mukallif atau mukallaf itu seseorang yang telah sampai kepadanya agama, seseorang yang telah sampai kepadanya panggilan dakwah Islamiyah agar dia menuju kepada sabilillah atau jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sore hari ini usi nafsi wa iyyakum. Aku menasihati diriku dan aku juga menasihati teman-teman sekalian agar kita berdiskusi bareng-bareng, kita berbicara bareng-bareng mengenai perkara ini. Jadi teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-216, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi, teman-teman, sesuatu yang engkau benci, sesuatu yang tidak engkau sukai, sebenarnya itu baik bagimu, kata Allah. Karena pandangan manusia berbeda dengan pandangannya Allah. Pandangan manusia, saya tidak menyukai ini. Tetapi itulah yang Allah inginkan sebenarnya. Ada kebaikan di balik itu yang telah Allah persiapkan untuk kita. Maka, dan bisa jadi sesuatu yang engkau cintai, sesuatu yang engkau sayangi, sebenarnya di balik itu semua ada hal-hal yang buruk yang sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika engkau mengerjakan dan terlalu mencintainya bukan karena Allah, maka itu akan menjadi suatu keburukan untukmu. Maka seorang mukmin, seorang muslim, dia harus bisa memanage hatinya, dia harus bisa memanage keimanannya agar mustaqim, istiqamah. Karena kunci semua dari ketenangan, kunci semua dari kegundahan ada di hati kita, teman-teman. Ada di hati kita. Keraguan ada di hati kita. Keyakinan ada di hati kita. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai hati?
Inna fil jasadi mudghah, kata Rasulullah. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu. Ketika segumpal daging ini buruk, maka buruklah seluruh tubuh manusia. Dan ketika segumpal darah atau daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia. Ala wahyal qalbu, kata Rasulullah SAW. Maka ketahuilah itu adalah kalbu atau hati. Walaupun ada beberapa ulama yang menafsirkan sebagai jantung. Namun ketika kita maknai, ini hampir-hampir mirip saja artinya. Jadi teman-teman sekalian, hati inilah yang menjadikan kita condong, inti dari seluruh keyakinan dan komitmen kita dalam beragama. Sampai-sampai Rasulullah SAW meriwayatkan sebuah hadis, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya, dan manusia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Apa yang ia niatkan. Membahas tentang ujian. Ujian memiliki tahap-tahap tertentu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ingin seorang hamba mengupgrade, mengimprove dirinya agar semakin tinggi, semakin berkelas dalam keimanan dan keislamannya. Maka setidaknya ada 5 tingkatan atau 4 tingkatan. Tingkatan-tingkatan seorang muslim atau mukmin agar dia dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim yang kafah atau muslim yang sempurna. Tingkatan pertama teman-teman sekalian, boleh mungkin teman-teman catat atau hafalkan, dinamakan dengan tingkatan seorang muslim. Dia mengucap kalimat 2 syahadat. Al-muslimu al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baiti in istata'a ilaihi sabila. Dia baru mengerjakan daripada rukun-rukun Islam saja. Dia baru sampai kepada tingkatan seorang muslim. Kemudian naik satu tingkatan lagi. Dikatakan dengan tingkatan mukmin atau tingkatan orang-orang yang yakin, beriman. Tingkatan ini dia telah mengerjakan daripada rukun-rukun imannya. Dia kerjakan rukun-rukun iman itu, kemudian dia istiqomah dalam keimanannya, karena iman itu teman-teman sekalian tidak hanya dalam lisan saja. Kata para ulama, makna iman itu al-imanu takriru bil lisan. Kita ucapkan dengan lisan kita, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiqu bil qalbi, dan kita tancapkan ke dalam hati kita, yakin tanpa ragu sedikit pun. Yakin tanpa ragu sedikit pun. Kemudian wa ta'malu bil jawarih. Kita amalkan dengan seluruh anggota badan kita. Ketika dia beriman, tak mungkin dia meragukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beriman, tak mungkin dia meragukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia beriman, tak mungkin dia tak peduli kepada saudara-saudarinya. Ketika dia benar-benar beriman, tak mungkin dia melakukan maksiat. Ketika dia beriman, tak mungkin dia mau pacaran. Ketika dia beriman, tak mungkin dia mau mabuk-mabukan. Ketika dia beriman, tak mungkin dia mau gombal-gombalin cewek sana sini, kanan kiri atas bawah. Maka dari teman-teman sekalian, maksiat itu adalah berkaitan dengan keimanan. Maka apa kata para ulama mengenai keimanan? Keimanan itu al-imanu yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi atau maksiyah. Iman itu terkadang dia bertambah dan terkadang dia berkurang. Pada dasarnya iman itu istiqomah, namun terkadang dia bertambah karena apa? Karena yazidu bit ta'ah, karena dia bertambah dengan ketaatan. Ketika kita semakin taat, ketika kita semakin memperbanyak ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala sedang menaikkan keimanan kita. Bagaimana susah mau sholat tahajud, susah mau sholat sunnah, susah mau sholat qobliyah ba'diyah, susah mau sholat rawatib, susah mau puasa sunnah. Istiqomah itu teman-teman sekalian, tak diawali dari tanjakan pertama sampai kepada tanjakan terakhir mulus aja, tidak. Yang dinamakan dengan istiqomah itu harus dipaksakan. Ya, harus dipaksakan, lama-lama dia akan menjadi terbiasa. Ketika dia sudah terbiasa sampai kepada jatuh cinta,
Dan ketika Anda sudah jatuh cinta dengan amalan itu, disitulah Anda akan istiqamah. Kemudian, iman yang naik turun, iman yang yazid wa yanqus tadi, akan berkurang ketika kita melakukan suatu maksiat. Kita misalkan lalai dengan sholat, kita tunda sholat kita. Nantilah 20 menit lagi, nantilah masih panas setengah jam lagi, nantilah masih panas tunggu-tunggu dekat-dekat mau asar. Na'udzubillah, apalagi sampai kelewat. Sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Salat yang seperti apa? Salat yang mereka lalai akan salatnya. Dia salat, tetapi dia masih melakukan suatu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ini ciri salat seorang hamba itu diterima. Ciri salat seorang hamba diterima adalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mencegah dari perbuatan yang fahsya dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Maka ketika kita salat, kita masih mengerjakan perbuatan yang fahsya dan perbuatan yang mungkar. Mungkin salat kita sah, mungkin. Tetapi apakah salat kita diterima? Wallahu a'lam. Karena kita belum termasuk dalam kategori orang-orang yang mengerjakan salat tadi. Bukankah salat itu dapat mencegah daripada perbuatan yang fahsya dan mungkar tadi? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Rasulullah SAW. Hisablah dirimu terlebih dahulu sebelum kelak Allah Subhanahu wa taala menghisab dirimu. Mengenai tentang ujian. Ujian sampai kapanpun tak akan pernah berhenti, bahkan sampai kita menetapkan atau menempati tempat terakhir, yaitu surga Firdaus ataupun neraka Jahanam. Ketika di dunia kita diuji, ketika di alam barzah kita diuji, ketika di padang mahsyar kita diuji, bahkan ditimbang, maka disitulah ujian-ujian itu akan terus menghampiri kita sampai kepada titik tempat terakhir kita yang baqa di dalamnya, kekal di dalamnya, surga atau neraka. Maka dalam perjalanan ini teman-teman sekalian, kita bisa menjadikan diri kita wa nafsi wa ma sawwah. Jiwa ini dia memiliki dua jalan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi jiwa dan penciptaannya, kata Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka jiwa ini kami berikan dia dua jalan. Jalan pertama dikatakan dengan jalan fujur, dan jalan kedua dikatakan dengan jalan takwa. Ketika dia mengikuti jalan fujur, jalan kesesatan, maka dia akan condong ke neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia mengikuti jalan takwa, maka dia akan condong dan selamat dalam ketaatannya. Maka dari itu, ujian-ujian itu datang karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyeleksi hambanya. Apakah dia termasuk orang-orang yang fujur? Dah, aku nggak sanggup lagi mau bunuh diri. Na'udzubillah. Seorang muslim itu dilarang patah semangat, patah dalam berkomitmen dalam keislamannya. Seorang muslim yang baik itu aiskariman au mutsyahidan. Dia hidup secara mulia. Saya hidup secara mulia. Saya nggak mau pacaran. Saya nggak mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya orang mulia. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Karena maksiat itu adalah hal-hal yang setan menyukainya, dan seorang muslim yang istiqamah, yang baik, yang kafah tidak boleh melakukan hal seperti itu. Maka dia berkomitmen hidup seorang mulia. Au mutsyahidan, atau jika Anda tak mampu hidup mulia, matilah dalam keadaan syahid. Pergi berperang sana ke Palestina. Kalau Anda tak mau hidup mulia. Tetapi ketika kita memanfaatkan waktu muda kita, memanfaatkan waktu di umur-umur kita yang masih panjang, maka disinilah kata Al-Imam Asy-Syafi'i, innal fata, sesungguhnya pemuda itu, bil ilmi wat tuqa, dipandang dari keilmuan dan ketakwaannya, idza lam yakuna
la i'tibara li dzatihi. Jika dua hal ini tidak ada, kata Imam Syafi'i, seorang pemuda jika tidak memiliki ketakwaan dan tak memiliki ketakwaan, kemudian dia tak memiliki ilmu, maka la i'tibaru li dzatihi. Tak ada guna tubuhnya, tak ada harga jasadnya. Maka seorang pemuda ini Syekh Subhanul Yaum Rijalul Ghadi. Mereka adalah pemuda atau laki-laki pada hari ini dan akan menjadi pemimpin di suatu masa nanti. Ketika kita hendak melihat, teman-teman sekalian, ketika kita hendak melihat bagaimana masa depan suatu bangsa, bagaimana masa depan suatu daerah atau suatu negeri, maka perhatikanlah para pemudanya. Bagaimana mereka dalam mengerjakan kesehariannya, bagaimana mereka memanage waktunya, dan masa depan Anda itu tergantung daripada masa Anda sekarang. Jika Anda ingin tahu bagaimana masa depan Anda ke depannya, maka perhatikanlah diri Anda sekarang. Tak jauh berbeda dengan sekarang. Tak mungkin sekarang, nantilah belajarnya, nantilah menuntut ilmunya, nantilah taubatnya. Hai, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dibisiki oleh setan agar Anda tak mengerjakan hal kebaikan itu. Jangan pernah menunda sesuatu hal. Jangan pernah menunda kebaikan-kebaikan, apalagi taubat. Apalagi taubat. Karena taubat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah taubat orang-orang yang melakukan suatu keburukan atau suatu kesalahan, kemudian dia yatubuna min qarib, bertaubat segera. Saya misalkan naudzubillah mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, hai kamu ini, maka pada saat itu ketika saya ingat, saya sadar, saya langsung mengucapkan astagfirullahaladzim. Saya segera dalam taubat saya. Jangan taubatnya nanti malamlah sekalian salat tahajud. Iya kalau sampai umurnya. Iya kalau sampai waktu Anda ke sana. Ketika Anda tidur tak bangun-bangun lagi, tiba-tiba udah di alam barzah aja, gimana? Maka dari teman-teman sekalian, mari kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kelak Allah Subhanahu wa taala ingin menghisab dirimu. Allah kelak akan menghisab diri kita. Maka sebelum sampai ke taraf atau sampai ke ranah itu, kita terlebih dahulu harus menghisab diri kita. Kemudian mengenai ujian tadi, ujian itu tak akan sampai lepas ketika kita masih dunia. Karena dunia ini adalah ujian bagi seorang muslim dan surga bagi orang-orang kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang muslim atau ujian bagi orang-orang muslim. Kemudian surga bagi orang-orang kafir. Iya, kita banyak sekali dibatasi di dunia ini. Kita tak boleh makan ini, makan itu. Kemudian kita tak boleh melakukan ini, melakukan itu. Kita tak boleh menggunakan pakaian yang membuka daripada aurat. Tak dibebaskan. Betul, ini adalah penjara bagi kita. Tetapi penjara bagi kita ini, antakrahu syai'a tadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sementara atau sebenarnya di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang sedang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kita semua. Alhamdulillah sudah jam 5 sore. Mungkin itu dulu muqaddimah dari saya. Ini baru muqaddimah. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawabnya agar saya bisa berdiskusi dengan jemaah-jemaah di sini, teman-teman di sini, kakak-kakak, abang-abang, uwa-uwa, tante-tante. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah, syukran jazakumullah khairan kasiran semuanya yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi orang lain. Semoga selalu dalam kebahagiaan, keamanan, dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, berikutnya untuk sesi tanya jawab akan diambil alih oleh Kak Atma. Kepada Kak Atma, tafadhol.
Alhamdulillah, syukron Kak Jana. Baiklah, saya lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Saya ambil 3 pertanyaan tercepat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Sebelum bertanya, silahkan untuk salam dan perkenalan diri. 2. Pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan. 3. Pertanyaan yang diajukan melalui on-mic. Nanti saya ambil 3 peserta tercepat yang angkat tangan dan saya akan bacakan namanya. Baik, di sini sudah ada yang beberapa mengangkat tangan. Saya beri kesempatan pertama kepada Ukhti Lauren Natalia. Silahkan. Ukhti Lauren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Bentar ya. Sebentar. Bagaimana jika kita diberi ujian tapi kita benar-benar tidak mampu untuk melewatinya? Itu bagaimana, Ustaz? Sudah. Terima kasih. Bagaimana ketika kita mendapatkan ujian, tetapi kita memang benar-benar tidak mampu untuk menghadapinya? Apakah Anda ingin mengingkari daripada ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah Anda ingin kafir atau kufur? Makna kafir itu bukan hanya saja keluar daripada agama Islam ya. Kafir itu artinya dah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Inggris sekarang, dikatakan dengan kufur. Kafir, kufur itu satu akar kata yang sama. Kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kufur, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi cover buku. Artinya tertutup dia kan. Maka dikatakan kafir itu maksudnya orang-orang yang menutup diri. Baik itu menutup diri dari kebenaran atau menutup diri dari firman-firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mengatakan, teman-teman, bagaimana ketika kita diuji, memang benar-benar nggak mampu, memang kita benar-benar nggak sanggup. Pertanyaannya, apakah Anda ingin kufur terhadap ayatnya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Itu bukan perkataan dari diri Anda, itu bukan perkataan dari hati Anda, tapi itu perkataan dari nafsu Anda. Nafsu ini, teman-teman, nafsu ini itu sangat lebih galak dari seekor anjing, lebih buas dari seekor serigala, bahkan lebih kotor dari, mohon maaf, seekor babi. Lebih kotor. Karena nafsu inilah yang menjadikan seseorang itu hina ketika dia memperturuti atau memperbudak dirinya terhadap nafsu itu. Tetapi ketika dia bisa wanahan nafsa anil hawa, dia bisa menahan hawa nafsunya. Ingat, kita tak akan bisa pernah mengalahkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini nggak akan pernah kalah sampai kita ke alam barzah nanti, baru dia berhenti. Selama kita masih hidup, dia nggak akan pernah kalah. Tetapi kita bisa menahannya. Maka dalam Al-Quran menggunakan kalimat wanahan nafs anil hawa. Tahan hawa nafsumu, tahan. Itu condong kepada hawa nafsu kita saja. Hawa nafsu kita meronta-ronta, udah tak sanggup lagi diuji, tak sanggup lagi mendapatkan ujian-ujian yang lebih berat lagi dari ini. Maka tahan teman-teman. Jangan lampiaskan dengan kegundahan, kegulanan, sampai Anda larut dalam itu semua dan meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Karena pada hakikatnya tak mungkin ada sebuah ujian di luar daripada batas kemampuan kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya beriman dengan ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda ingin kafir dengan ayatnya Allah? Apakah Anda ingin tidak percaya dengan ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah Anda ingin percaya dengan sebagian ayat dan tidak percaya dengan sebagian ayat yang lain?
Maka seorang muslim yang kafah, seorang muslim yang baik, kafatan dia tak memotong-motong ayat, dia tak membeda-bedakan ayat, dia percaya semuanya. Dia percaya semuanya dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, karena tak ada lagi sumber kebenaran yang lebih hak kecuali dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Ketika Anda tak percaya dengan ayatnya Allah, maka ayat mana lagi yang Anda ingin percaya? Ketika Anda percaya dengan ayat-ayat di luar daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu saya khawatir dengan Anda. Khawatir kenapa? Khawatir keluar daripada keislaman. Bahkan telah melakukan syirik asghar di situ, syirik kecil. Na'udzubillah. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, yang aku takutkan terhadap umatku adalah asyirkul asghar, kesirikan kecil. Dia menduakan Allah, tetapi dengan kesirikan-kesirikan yang kecil. Baik itu tak percaya dengan ayatnya Allah, tak percaya dengan kalam-kalamnya Rasulullah SAW atau hadis-hadisnya Rasulullah SAW, itu yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan pernah mengatakan, saya tak sanggup. Saya tak sanggup. Jangan pernah mengatakan demikian. Tapi katakannya, ya Rabb, akwini, kuatkanlah aku. Ya Rabb, asbirni, sabarkanlah aku. Seperti itu. Baik Ustadz, terima kasih penjelasannya dan terima kasih juga telah memberi saya motivasi. Barakallahu fikum. Allah tabarakallah. Pertanyaan sudah terjawab. Baiklah, lanjut pada pertanyaan kedua. Kita beri kesempatan kepada Nabila. Kak Nabila, apakah ada? Ya, ada nih. Assalamualaikum Ustadz, Alvan izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara kita bisa mengontrol emosi kita saat kita sedang berhadapan dengan sebuah masalah? Kadang kan dari diri kita tidak bisa mengontrolnya dan malah berujung marah-marah secara tidak langsung bisa melukai hati seseorang. Nah, Ana minta saran Ustadz gimana caranya supaya bisa mengontrolnya. Syukron. Ya ikhwani, la taqdab. Itu saya nasihat dari saya. La taqdab. Jangan marah. La taqdab, jangan marah. Fa innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Fala taqdab. Jika dia seorang akhwat, fala taqdabi. Jika dia seorang ikhwan, fala taqdab. Jika dia berjamaah, fala taqdabuna. Janganlah marah. Fa innal ghadabah minasyaitan. Sesungguhnya kemarahan itu adalah dari setan. Bagaimana kita bisa memanage ketika kita sudah marah? Ya betul, terkadang kesabaran, terkadang kemarahan itu muncul dan tak dapat kita tahan. Namun Rasulullah SAW mengajarkan kita beberapa hal agar bisa meredam daripada kemarahan kita. Yang pertama, wudhulah. Wudhulah. Jika marah Anda belum reda, jika marah Anda belum padam, maka sholatlah. Sholatlah, sholat sunnah. Jika sholat Anda belum juga bisa meredam kemarahan Anda, jika sholat Anda belum juga bisa meredam emosi Anda, tak ridho dengan apa yang terjadi di dunia ini, maka berzikirlah. Berzikirlah. Ingat Allah. Jika zikir pun tak mampu juga untuk menenteramkan hati Anda, padahal sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir mampu menenteramkan hatimu? Jika itu pun tak mampu menenteramkan hatimu, maka yang keempat, wafatlah. Wafatlah. Karena tak ada lagi guna seorang muslim, tak bisa lagi disadarkan dengan berwudu, tak bisa lagi disadarkan dengan sholat, tak bisa lagi disadarkan oleh zikirnya, maka tunggulah wafatmu.
Tunggu wafat ini bukan maknanya putus asa ya. Tunggu wafat di sini maknanya apakah diri Anda adalah seorang mayit yang hidup? Apakah hati Anda ini sudah mati seperti batu? Di dalam Al-Quran sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hati mereka seperti batu. Hati mereka seperti batu. Dia keras, dia tak bisa dilunakkan. Andai kata dipaksakan dia pecah, dia hancur. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Tetapi ingat teman-teman, di dalam batu itu dia ada sungai-sungai yang dapat mengalir. Aliran air dapat ada di dalamnya. Maka sekeras-kerasnya hati kita, sekeras-kerasnya diri kita, ada hal yang pasti bisa membuat hati kita lunak. Ada hal yang pasti bisa membuat hati kita ini damai, tentram kembali. Dan yang paling mudah dijumpai oleh seorang muslim adalah bizikrillah. Berzikir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya belum ridho dengan hal-hal yang terjadi di dunia ini. Saya belum ridho dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup saya. Takdirnya Allah ini begitu berat, Ustaz. Takdirnya Allah ini begitu membuat saya terpontang-panting dalam keimanan. Ingat, wahai saudaraku, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang dikatakan dengan mu'allaq dan mubram. Ada yang dikatakan dengan mu'allaq dan mubram. Yang dikatakan dengan mu'allaq dia allaqa yu'alliku, dia dapat berubah. Tetapi yang mubram itu tak dapat berubah. Yang mubram ini tak bisa lagi kita usahakan. Walaupun kita nangis sampai keluar air mata, bukan lagi air, tetapi sampai keluar air mata kita berupa darah, tak akan bisa berubah takdir mubram. Contohnya, saya dilahirkan sebagai orang Indonesia. Saya dilahirkan sebagai orang Indonesia. Saya tak bisa memilih di situ. Walau saya berdoa, ya Rob, jadikan saya orang Cina, jadikan saya orang India misalkan, orang Vrindavan. Tak bisa. Karena dia udah mubrom. Tak dapat memilih di situ. Maka mubrom inilah yang harus kita tanggapi, respon dengan apa? Dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ridho dan menerima tentang ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun takdir-takdir yang mu'allaq, yang dapat berubah, artinya masih bisa diikhtiarkan, diusahakan, maka usahakanlah semampu Anda. Usahakanlah semampu Anda. Allah tak akan mungkin membebani Anda di luar daripada batas kemampuan Anda. Usahakan. Karena seorang muslim itu tak putus dari usaha. Dia tak akan putus asa. Putus asa itu hanya bagi orang-orang kafir yang mereka tak yakin dengan Tuhannya. Kita menyandarkan hidup kita kepada pohon. Pohon akan kering. Pohon akan tumbang. Kita menyandarkan hidup kita kepada manusia. Manusia akan wafat. Kita menyandarkan hidup kita kepada benda. Benda akan sirna. Benda akan rusak. Kita menyandarkan diri kita kepada tembok. Tembok pun akan robah. Maka sandarkanlah diri Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengurus diri Anda itu bukan manusia. Yang mengurus diri Anda itu bukan benda. Yang mengurus diri Anda itu bukan pohon, bukan makhluk, tetapi Khalik loh. Yang mengurus diri Anda itu Khalik, penciptanya manusia. Anda meragukan penciptanya manusia? Apakah Anda meragukan Al-Malikul Quddusus Salam? Apakah Anda meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka yang mengurus diri Anda itu adalah Allah, teman-teman sekalian. Mengurus diri saya ini Allah. Maka saya tak akan takut untuk berjalan ke depan sana dan berjumpa dengan siapapun. Innallaha ma'ana. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Jazakallahu khair. Barakallahu fiikum. Syukran Ustaz. Insya Allah, lanjut pada pertanyaan terakhir nih. Ini sudah ada Kak Al-Takiran. Silakan Kak Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan Ustadz, izin bertanya. Hari ini kan hari Arafah. Saya mau menyelesaikan yang 1000 kulhu. Tapi tadi di sekolah ada acara yang rapat organisasi dan itu saya belum selesai. Dan niatnya saya ingin membawa tasbih di situ, tapi penilaian orang itu kan berbeda-beda. Jadi saya takutnya dikira ria atau bagaimana Ustadz. Afwan Ustadz. Teman-teman sekalian, jika dia berbentuk nazar, ya Rob, hamba kalau selesai SMA dan mendapatkan juara umum, saya bernazar ingin memberikan fakir miskin 1000 mangkok bakso. Nah, nazar-nazar seperti ini itu wajib dan lazim hukumnya untuk dilaksanakan. Tapi jika dia belum sampai kepada taraf nazar atau masih hanya taraf ingin mendapatkan pahala-pahala sunnah, tapi jika pahala-pahala sunnah ini tak dikerjakan, dia merasa ada yang kurang. Maka dari itu, andai kata pun dia paksakan, dia membaca kulhu di samping kawannya, di kanan, kiri, depan, belakang, maka itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kita harus bergaul. Kenapa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan dan berlomba-lombalah dalam ketaatan. Jangan Anda mau hanya menyelamatkan diri Anda sendiri. Itu bukan riya, teman-teman sekalian. Itu syiar Islam. Itu syiar Islam. Karena niat Anda tadi ingin melaksanakan atau menambah pahala-pahala sunnah Anda. Maka itu termasuk syiar Islam. Jangan katakan itu riya. Karena yang dikatakan riya itu tadi, dikatakan riya, dia tak mengerjakannya. Di rumah dia tak mengerjakannya. Tetapi di halayak ramai, dia mengerjakannya. Ketika tak ada orang, dia tak sholat. Tetapi ketika ada orang, dia sholat. Itu baru riya. Paham? Nah, ketika dia memang sudah istiqomah untuk kulhu tadi. Istiqomah dia membacanya, baru nyampe 500, dia lanjutkan di samping kawannya. Gak apa-apa, lanjutkan. Itu bukan riya. Itu syiar Islam. Karena kita juga harus gaul ya, harus bergaul bahasanya kan. Kok bahasanya gaul itu kan, kok kayak agak sedikit aneh. Gaul itu malah dianjurkan oleh Rasulullah. Gaul dengan yang lainnya. Karena memang dalam bentuk gaul, kata sifat, dia seolah-olah maknanya buruk kan. Tapi ketika kita mengatakan bergaul, simple present tense, kita ubah makna menjadi bergaul dengan kawan-kawan yang lain di halayak ramai. Jadi public figure misalkan, dia bergaul. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lul mudhari', maka maknanya jadi baik. Maka bergaul tak apa-apa. Tetap laksanakan apa yang engkau ingin laksanakan. Tetap laksanakan yang biasa engkau laksanakan. Yang dinamakan riya itu ketika Anda sendiri, Anda tak melaksanakannya. Tapi ketika banyak orang, Anda melaksanakannya. Itu baru riya. Fahimti? Insyaallah. Barakallahu fiikum. Syukran Ustadz atas bimbingannya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Semua pertanyaan sudah terjawab. Semoga apa yang sudah Ustadz Ghifari sampaikan amalkan. Tadi bagaimana caranya kita mengolah hati istiqomah dalam beramal dan bagaimana caranya kita dalam menghadapi ujian dan sang Khalik. Kita ya, Masya Allah. Waktu telah sudah hampir ya. Tapi kebersamaan kita dalam kajian ini ya, sampaikan menjadi ladang pahala untuk beliau khususnya dan umumnya untuk semua. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa
yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Zulkifli. Ini suara moderatornya agak macet atau memang jaringan saya yang macet ya? Ini suara saya jelas teman-teman. Afwan Ustadz, mungkin di sini yang jaringannya kurang. Oh, baik. Mari teman-teman sekalian, kita pejamkan mata kita fokus ke hati kita, fokus ke pikiran kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita fokus ke mata kita. Ya Rob, mari kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Ya Rob, ampunilah mata kami yang selalu memandang yang haram, mata kami yang selalu mencari-cari kesalahan saudara-saudari kami, mata kami yang selalu mencari aib-aib teman-teman kami, mata kami yang selalu mencari aib-aib tetangga-tetangga kami, mata kami yang jarang kami gunakan untuk menatap kebesaran-Mu ya Rabb. Ampunilah mata kami. Fokus kepada telinga kita ya Rabb. Ampunilah telinga kami yang dulunya atau bahkan sampai sekarang sering kami gunakan untuk mendengar aib-aib kawan-kawan kami, bahkan aib-aib guru kami. Mata kami yang selalu kami gunakan untuk mendengarkan gibahan-gibahan tetangga-tetangga, gibahan-gibahan teman-teman kami. Mata kami ataupun telinga kami yang mungkin selalu kufur kepada-Mu ya Rabb. Ampunilah telinga kami. Fokus kepada tangan kita ya Rabb. Ampunilah tangan kami yang mungkin pernah mengetik perkataan-perkataan yang menyinggung saudara-saudara kami. Tangan kami yang mungkin pernah melukai hati saudara-saudari kami. Tangan kami yang mungkin pernah mengambil hak yang bukan hak kami ya Rabb. Hak teman-teman kami, hak sesama muslim telah kami ambil mungkin dengan tangan kami. Maka ampunilah kedua tangan kami. Fokus kepada hati kita ya Rabb. Ampunilah hati kami ya Rabb. Hati kami yang jarang berzikir kepadamu, hati kami yang condong kepada maksiat, hati kami yang kadang tak ridho dengan takdir-takdir-Mu, hati kami yang mungkin masih menyimpan benci kepada saudara-saudari kami. Ampunilah hati kami ya Rabb. Fokus kepada lisan kita ya Rabb. Lisan kami jarang kami gunakan untuk berzikir. Lisan kami jarang kami gunakan untuk mengucap salawat, untuk mengucap zikrullah, untuk membaca Al-Quran-Mu. Bahkan Al-Quran kami sampai berdebu. Al-Quran kami sampai berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun tak pernah kami buka. Ampunilah lisan kami ini ya Rabb. Nastaghfirullah. Mari salat bersama-sama. Nastaghfirullah. 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 Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلم إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم سلم إخواننا المجاهدين في ميانمار اللهم سلم إخواننا المجاهدين في أفغانستان اللهم سلم إخواننا المجاهدين في كل مكان خاصة في بلادنا إندونيسيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.